Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati serta kami takdimi Bapak dosen Dr. Ihwanul Muttaqin selaku dosen mengampu mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami dalam melaksanakan perkuliahan di semester 3 ini. Adapun tujuan saya adalah untuk mempresentasikan tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan tema perbedaan pendekatan, model, strategi, metode dan teknik pembelajaran beserta contohnya. Dalam pembahasan kali ini saya selaku mahasiswa semester 3 akan memaparkan satu persatu. Yang pertama tentang pendekatan pembelajaran, yang kedua tentang model pembelajaran, yang ketiga tentang strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat dan selanjutnya ini teknik pembelajaran dan contohnya. Di setiap materi ada contohnya nanti. Adapun pembahasan yang pertama yakni tentang pendekatan pembelajaran. Jadi ada dua kata inti di sini, yakni tentang pendekatan dan pembelajaran. Apa itu yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Contohnya gini, di suatu kelas ada suatu permasalahan, yakni di dalamnya banyak anak-anak yang kurang minat dalam pelajaran tersebut. Bagaimana? Kemudian guru ini membuat suatu pembelajaran yang mana dapat mereka resapi, mereka pahami dan mereka nikmati, sehingga mereka suka akan pelajaran yang diampu guru tersebut. Adapun contoh pendekatan pembelajaran, ini yang pertama yakni pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua pendekatan pembelajaran open ended. Ini mungkin salah satu contoh dari pendekatan pembelajaran. Adapun pembahasan yang kedua atau selanjutnya ini tentang model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran. Jadi maksudnya ini model pembelajaran ini banyak macamnya. Salah satunya model pembelajaran jigsaw. Kemudian yang kedua contohnya lagi model pembelajaran problem based learning. Yakni yang mana ini model pembelajaran problem based learning ini merupakan suatu model pembelajaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh para siswa atau murid. Kemudian salah satu contoh dari model pembelajaran ini adalah model pembelajaran
examples non example, example non example. Jadi dalam example non examples ini menitik beratkan kepada contoh materi. Nah, ini mungkin di TK itu ya diajarkan tentang bagaimana cara mengenal lingkungan alam. Nah, mungkinlah para guru-guru itu memberikan gambaran, suatu gambar di papan tulis bahwasanya ini gambar gunung, gambar laut, gambar danau, gambar jurang, gambar pegunungan, dan gambar sungai dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu itu yang disebut model pembelajaran examples non example. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang strategi pembelajaran. Berbicara masalah strategi, strategi ini bukan hanya di masalah pembelajaran, tapi juga di aspek semua kehidupan, entah strategi secara politik, strategi bagaimana permainan sepak bola, strategi dalam menyelesaikan suatu masalah, juga di dalam pembelajaran juga ada yang namanya strategi. Kemudian apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ini, yakni pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjukkan kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Ini jadi strategi pembelajaran ini merupakan lebih ke salah satu mencapai kesuksesan belajar ini, yakni tujuannya belajar ini memahami suatu materi yang diajarkan oleh para guru. Nah, ini strategi. Contoh yang umum strategi pembelajaran ini contohnya bagaimana cara guru memberikan pemahaman kepada para murid-muridnya sehingga murid itu akan paham. Nah, contohnya dalam satu ruang kelas semua siswa diwajibkan membaca buku atau kitab bersama-sama. Contohnya baca bersama-sama. Kemudian setelah itu guru memerintahkan muridnya untuk maju satu persatu membaca dan menjelaskan apa yang dibaca tadi. Contohnya di dalam bab i'rab. Nah, jadi guru ini sebelum memberikan suatu materi, siswa disuruh baca bab i'rab tersebut, al-i'rabu sampai akhir. Nah, kemudian setelah baca bersama-sama, setiap murid disuruh baca satu persatu dan menjelaskan apa makna i'rab tersendiri itu. Nah, jadi itu mungkin salah satu strategi pembelajaran. Contoh-contohnya yang lain adalah strategi pembelajaran ekspositori, kemudian strategi pembelajaran inquiry, dan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, mungkin itu untuk masalah strategi pembelajaran. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yakni tentang metode pembelajaran. Sebelumnya itu ada suatu makalah, ini at-tariqatu ahammu minal maddah, yang mana artinya ini tariqah atau metode itu lebih penting daripada suatu pelajaran. Nah, ini sudah mungkin itu saja salah satu sekilas tentang makalah pentingnya metode ya. Jadi saya bahas tentang metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Ini cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Berarti tentang cara mengajarkan suatu ilmu atau materi yang dipaparkan guru kepada murid-muridnya.
Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini lebih mengarah ke cara bagaimana guru mengajarkan kepada muridnya tentang suatu ilmu. Nah, ini salah satu contohnya pertama, yakni metode pembelajaran diskusi. Nah, di dalam metode diskusi ini ada suatu titik penting, yakni di dalam kelas itu dibuat suatu sistem kelompok atau regu, yang mana setiap kelompok regu itu membahas suatu permasalahan. Nah, ini mungkin yang lebih familiar atau lebih ngetren di pesantren ini tentang bahsul masail, yang mana memecahkan suatu permasalahan fikih yang mana dibahas oleh beberapa kelompok, mungkinlah pondok pesantren lah kalau sudah tingkat Jawa Timur itu. Ini yang mana dasar-dasarnya ini diambil dari ibarat kitab kuning. Nah, tidak boleh mengeluarkan suatu argumen yang tanpa ada ibaratnya. Ini mungkin salah satu contoh yang di pesantren ini tentang bahsul masail. Yang kedua lagi, contoh metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran tanya jawab. Ya, jadi di situ ada siswa yang maju ke depan untuk memberikan berpresentasi tentang suatu materi, kemudian ada satu audien yang dari temannya sendiri untuk memberikan pertanyaan yang mana akan dijawab oleh presentasi tersebut itu. Ini mungkin itu salah satu tanya jawab. Nah, kemudian yang ketiga, yakni metode pembelajaran demonstrasi. Nah, apa demonstrasi itu? Pembelajaran metode pembelajaran demonstrasi itu yakni setiap mau memberikan suatu materi, nah itu pemateri itu memberikan contoh. Nah, mungkinlah contohnya praktek wudhu. Nah, praktek wudhu ini salah satu pemateri guru atau ustadz memberikan contoh bagaimana tata cara wudhu yang benar, di mana sunnahnya, di mana rukunnya, di mana yang membatalkan wudhu juga. Jadi guru mendemonstrasikan bagaimana tata cara wudhu yang benar. Lagi tentang tata cara sholat. Nah, tata cara sholat bagaimana rukuk yang benar, rukuk yang tumak nina, sujud yang tumak nina, dan hal-hal yang membatalkan sholat itu guru memberikan contoh hal tersebut. Nah, itu mungkin salah satu metode dalam pembelajaran itu, yakni metode demonstrasi. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yakni tentang teknik pembelajaran. Nah, apa itu teknik pembelajaran? Yakni cara yang dilakukan seseorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Nah, ini teknik pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai lanjutan dari metode pembelajaran. Tekniknya gimana? Ya, tadi itu yang saya sudah jelaskan tadi, bagaimana seorang guru menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian tekniknya gimana? Untuk tekniknya mungkinlah guru tersebut mengajak para siswanya untuk ke area tempat wudhu. Kemudian guru tersebut mendemonstrasikan secara langsung bagaimana tata cara wudhu yang benar. Nah, kemudian guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam satu metode pembelajaran, tergantung kondisi siswa di kelas. Nah, ini lagi. Kembali ke metode tadi, yakni tentang metode pembelajaran tadi. Kembali lagi, salah satu tekniknya yakni teknik demonstrasi. Nah,
yang mana itu guru memberikan contoh untuk melakukan satu hal yang diajarkan dalam materi tersebut. Nah, jadi dalam satu metode pembelajaran ini guru dapat menggunakan dua teknik pembelajaran. Nah, tekniknya itu atau yang lainnya gitu. Kemudian salah satu contohnya yakni teknik penggunaan metode ceramah dan teknik penggunaan metode tanya jawab di kelas yang aktif. Nah, ini berbeda dengan kelas yang pasif ya. Jadi agar kelas itu tidak pasif atau tidak hanya siswanya itu hanya diam saja. Nah, itu guru memberikan teknik dengan tanya jawab. Jadi mewajibkan siswanya untuk bertanya. Nah, untuk bertanya nanti juga ada gurunya yang menjawab itu. Mungkin itulah salah satu teknik tanya jawab yang ada di kelas. Nah, ini. Itu mungkinlah salah satu teknik pembelajaran. Nah, kemudian sudah dijelaskan tadi beberapa materi. Yang pertama tentang pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan teknik pembelajaran. Nah, yang mana beberapa materi tadi sudah saya jelaskan. Nah, kami mohon apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf dah. Gimana pun al insanu makanal khoto' wa nisyan. Jadi saya selaku mahasiswa mohon maaf kepada Bapak dosen apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya di dalam materi ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.